Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan membagikan informasi lagi kepada kalian tentang bagaimana kita uh, mengecek sebuah cookies ya. Jadi hari ini kita akan membahas masalah cookies. Jadi cookies itu sebenarnya sangat penting teman-teman ya. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara kita untuk menilainya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian mungkin yang baru pertama kali berkunjung dan melihat channel ini, kalian bisa berkunjung dan melihat beranda di channel saya, karena di situ sudah banyak beberapa video yang saya upload. Mungkin di antara video tersebut ada yang mungkin berguna bagi kalian semua. Kemudian jangan lupa juga kalian bisa cek di bagian deskripsi ya, bagi teman-teman yang ingin untuk post dollar kalian bisa menggunakan VPN dan anti PM. Jadi cara untuk ordernya sudah ada link Telegram di bagian deskripsi, jadi tinggal kalian tinggal kalian kontak saja ya, tinggal kalian DM saja saya di Telegram ya. Nanti di situ akan saya jelaskan lebih dalam tentang anti PM dan VPN-nya. Dan saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengorder VPN dan anti PM ya. Semoga bermanfaat dan pushnya semakin mantap. Oke, mungkin sebagai pembukanya seperti itu. Mari kita langsung saja ke informasinya. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, jadi bahwa sebenarnya cookies itu sangat penting teman-teman. Selain cookies juga pasti email dan IP juga sangat penting ya. Kalau di sini kalau kalian lihat untuk informasi tentang cookies ya, jadi kalian bisa cari di internet. Ini saya bacakan sedikit saja. Jadi kalau di sini kita lihat uh, untuk apa cookies itu ya. Jadi cookies dapat menyimpan informasi teknis browser dalam file teks kecil. Informasi ini bisa berupa apa saja. Cookies seringkali menyimpan statistik kunjungan situs web serta informasi login dan sandi untuk situs web dan layanan. Selain informasi login akun, mereka dapat mengingat bahasa, mata uang, ukuran font, barang yang dilihat atau ditambahkan keranjang belanja, alamat IP dan geolokasi pengguna, tanggal dan waktu kunjungan situs web, versi browser dan operating system ya. Nah, termasuk kemarin ini untuk tanggal dan waktu, kemarin saya sudah tunjukkan caranya bagaimana kita mengekstrak untuk timestampnya ya, supaya kita bisa tahu tanggal expired date-nya dan kita bisa tarik mundur sehingga kita bisa tahu kapan cookies itu dibuat atau diakses ke website tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk penjelasan yang selanjutnya. Jadi mengapa cookies itu penting untuk pendaftaran akun ya? Nah, Anda dapat melakukannya secara manual, artinya kita bisa ternak secara manual setelah menyusun daftar situs, kunjungi situs web tersebut. Nah, cuman kalau untuk yang cara manual tentu kita akan memakan waktu dan kita mesti mengumpulkan untuk website-website yang perlu kita kunjungi ya, untuk membuat cookies itu supaya lebih terpercaya ya. Nah, kumpulkan cookies yang diperlukan dan konversikan secara manual ke format yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan serangkaian cookies yang representatif untuk membuat akun yang tidak menimbulkan kecurigaan terhadap sistem anti penipuan. Hal ini akan memberikan akun Anda riwayat online yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap akun baru. Jadi, kita perlu untuk membuat cookies atau mengumpulkan cookies dan mengintegrasinya ke dalam browser kita ya teman-teman ya. Nah, jadi kita perlu harus tahu dulu setelah kita mengumpulkan cookies itu skornya berapa ya. Jadi kita harus tahu dulu skornya berapa supaya kita bisa lebih yakin ketika menggunakan cookies itu dan menghindari yang namanya kunjungan yang invalid ya. Di sini saya sudah membuat sebuah program ya untuk kita bisa menilai apakah cookies itu bagus atau tidak ya, skornya ya seperti itu. Nah, jadi sebentar ini saya coba dulu. Oke, ini kita coba langsung cek ya. Ini langsung saja saya tes untuk skor cookiesnya. Nah, di sini skor cookiesnya adalah 640 ya. Dan base skornya adalah 10.000. Jadi ketika kita mengumpulkan cookies ya, jadi kita bisa cek menggunakan program ini apakah skor cookies kita itu sudah bagus atau belum ya. Jadi memang ada beberapa parameter yang digunakan kita untuk menghitung atau memberikan skor terhadap sebuah cookies ya, termasuk timestamp atau waktu. Jadi interval waktu antara kunjungan satu website dengan yang lain itu pasti harusnya diatur teman-teman. Jadi tidak bisa dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi itu termasuk dalam satu komponen yang kita hitung. Kemudian selain cookie score, jadi program ini ada beberapa tambahan fitur yang lain yang mungkin akan kita bahas yang nanti. Mungkin yang akan saya jelaskan sedikit adalah tentang IP score ya.
Nah, kalau IP score ini kita bisa cek untuk kualitas dari IP yang kita gunakan ya. Baik itu kalian menggunakan dari provider manapun, kalian bisa cek menggunakan program atau aplikasi ini ya. Nah, jadi di sini saya coba dulu untuk mengambil proxy. Jadi di sini saya sudah menggunakan proxy ya. Menggunakan proxy, nanti kita cek dulu emailnya. Bukan email ya, tapi IP-nya atau proxy-nya. Nah, ini tinggal kita copy saja untuk IP-nya, kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian bisa kita cek. Nanti setelah kita cek nanti akan muncul pop-up dari browsernya ya. Nah, ini skornya bagus ya, 20 ya. Jadi dia kalau di bawah 20 itu dia warnanya hijau. Kalau di atas 21 sampai 50 itu dia warna biru, di atas 51 ke atas itu dia berwarna merah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk wilayahnya di Inggris ya. Jadi saya menggunakan IP dari negara Inggris. Nah, di sini adalah data yang lebih detail teman-teman ya. Data yang lebih detail tentang proxy yang kita gunakan. Kemudian di sini ini adalah lokasi berdasarkan IP-nya ya. Jadi ini berdasarkan IP-nya dan ini adalah berdasarkan geolocation-nya ya. Jadi ini kita bisa bandingkan nanti dengan browser dari Chrome ya. Jadi kita bandingkan posisinya, teman-teman. Jadi proxy yang bagus adalah proxy yang memiliki konsistensi lokasi antara IP atau proxy dengan GPS atau geolocation-nya ya. Jadi di sini kita bisa cek di Google Maps, nanti kita akan bandingkan. Nah, jadi kita bisa ambil datanya dari sini ya untuk posisinya. Nah, jadi kita masukkan saja untuk latitude dan longitude-nya. Ini kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Kemudian kita enter. Nanti kita bisa bandingkan untuk posisinya apakah sudah sesuai atau ataukah mungkin ada jarak ya. Jadi memang ada nilai standarnya teman-teman. Untuk ini nilai standarnya kalian bisa lihat di di Pixelscan ya. Jadi nilai toleransinya itu berapa ya. Nah, di sini nama kotanya adalah Whitburn ya. Kemudian di sini juga ada keterangan is proxy, is false. Artinya ini tidak terdeteksi proxy ya. Jadi karena kalau dia proxy dia akan tulisannya true. Kalau misalnya dia terdeteksi proxy dia akan tulisannya true, atau VPN dia akan tulisannya itu true. Kalau ini karena ini dia tidak terdeteksi proxy maka dia tulisannya false ya. Nah, kemudian kalau kita cek di sini kita bisa bandingkan teman-teman ya. Nah, jadi untuk posisinya tidak sama persis ya. Mungkin ya lokasinya tidak sama persis, itu ada jarak sebenarnya. Nah, cuman untuk jarak toleransinya itu nilainya kalian bisa lihat di Pixelscan gitu ya, berapa jarak toleransinya antara posisi proxy dan proxy GPS-nya itu ya. Nah, yang paling bagus adalah dia masuk dalam radius atau kategori yang wajar ya begitu ya. Jadi tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai berkilo-kilometer, walaupun dia masih dalam satu kota ya, atau mungkin dalam satu wilayah, katakanlah misalnya provinsi. Nah, karena dia jaraknya cukup jauh ya, beberapa kilometer, itu tidak konsistensinya itu kurang ya teman-teman. Jadi untuk konsistensi antara posisi proxy dan GPS-nya itu kurang ya. Jadi kita cari yang benar-benar dia punya skor bagus dan punya konsistensi dengan antara proxy dan GPS atau lokasi GPS-nya ya. Nah, kemudian kita cek lagi dengan yang lain ya. Kita coba cek dengan proxy yang lain. Ini saya masukkan proxy yang lain. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, ini kita coba lagi cek.
Nah, ini menggunakan proxy dari Thailand ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk fraud score-nya ini 100 ya. Jadi ini skor IP-nya itu nggak bagus ya. Jadi nggak usah kita pakai. Tapi nanti kita bahas dulu masalah untuk yang lainnya ya, fitur yang lainnya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat untuk posisinya ya. Jadi kalian bisa masukkan posisinya ini. Kita ingin melihat apakah dia sama atau tidak ya posisinya. Nah, kalau di sini kita lihat kotanya adalah kota Bangkok ya. Nah, ini sama teman-teman ya. Nah, cuman dia posisinya itu tidak sama persis ya. Jadi um, ada jarak beberapa meter ya. Mungkin 1 kilometer atau 2 kilometer mungkin ya. Jadi ya kalau masih dalam radius yang tidak terlalu jauh itu masih wajar ya. Tapi kalau dia sudah ya, sampai puluhan kilometer itu yang tidak wajar ya. Walaupun dia masih dalam IP-nya itu satu negara ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman-teman supaya kunjungan kalian itu tidak terhitung kunjungan yang invalid ya. Jadi kita perhatikan juga skornya. Jadi kita perhatikan juga dengan lokasinya ini ya, konsistensi antara proxy dan GPS-nya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai informasi tambahan bagi kalian. Mungkin bagi kalian yang merasa perlu menggunakan program ini supaya kalian bisa lebih menghindari yang namanya invalid traffic ya, supaya 100% benar-benar kita itu kunjungan yang real, legit ya. Kalian bisa hubungi saya di Telegram ya seperti biasa. Uh, dan saya juga ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengorder VPN dan anti-PM ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.